Itu kenapa bisa terjadi? Chinese ini menguasai startup perusahaan teknologi Amerika itu. Itu gejala apa itu sebetulnya? Enggak, saya yang bilang. Enggak, saya yang bilang karena memang hampir hampir ya umumnya perusahaan-perusahaan besar teknologi Amerika, Windows, kemudian apa lagi Google dan terbaru kemarin CEO Twitter juga kemudian beralih ke sumber daya India, orang-orang India. Ini apa yang Anda ketahui tentang India sebetulnya? India kan kiblatnya startup, Bang. Kok bisa India jadi kiblat? Karena kebanyakan orang-orang yang jago dari sana. Kok bisa? Padahal kan kalau kita lihat India kan kalau kita lihat street foodnya kan tidak mengindikasikan itu. Justru dari situ, Bang, karena dia semakin apa ya? Semakin kita lihat videonya semakin semakin kotor ya semakin bagus. Jadi street food India itu juga tidak menggambarkan hal real sesungguhnya dari India itu sendiri ya. Sebenarnya hanya image saja, Image saja. Anda framing. framing. Tapi food streetnya itu kan betul-betul kita akhirnya apa namanya ya di otak kita tuh melihat oh India ini kok seperti ini gitu. Dan ternyata kan realitasnya mereka menjadi CEO di perusahaan-perusahaan besar Amerika. Ya nggak apa-apa, itu kan framing, Bang. Jadi ya start dari yang jelek-jelek dulu. Intinya orang tahu, kenal, nanti diperbaiki pelan-pelan. Gitu, Bang. Itu semua alumni Bangalore atau gimana itu? Memang ya, apa kalau yang saya tahu kan alumni apa orang-orang yang kemudian memimpin pasar besar di industri teknologi Amerika itu kan lulusan Bangalore yang dianggap sebagai kawasan apa ya Silicon Valley-nya India lah. Itu apa itu? Ya sebenarnya nggak cuma di India, Bang. Kalau di Malaysia ada namanya Cyber bukan Magic Malaysian Global Innovation Center. Cyber Magic. Sama kayak Bangalore sebenarnya. Cuma di India itu sebenarnya bukan Indianya, tapi agama yang dianut sedang mempengaruhi sekali gitu kehidupan sosial di sana. Jadinya ada gap di antara miskin dan kaya itu sangat terlihat. Karena pada karakter sosialnya memang kayak ini yang miskin nggak boleh sama yang kaya gitu. Jadi sangat terlihat. Jadi misalkan ada video dari orang yang dari ranah bawah ya sangat hancur memang. Tapi sekali ada video yang tinggi ya bagus gitu. Unik ya artinya aku ngelihat dua negara ini unikly aku yes terkait negara ini tapi dari situ kita kan kemudian berkaca sejauh mana Indonesia bisa melampaui mereka. Indonesia kan kita tahu startupnya Gojek, Grab apa kan itu kan dari luar negeri semua. Ini kita bisa nggak seperti mereka sih? Tergantung sebenarnya, Bung. Warga kita ini lebih senang sebenarnya hal produk yang sudah jadi kemudian digunakan. Nah, jadi Iya. jadi lebih enak sebenarnya. Warga kita itu sebenarnya terbiasa dan hal-hal yang ya sudahlah yang sudah ada ya kan. Dan memang juga persaingan startup di Indonesia sangat sebenarnya keras ya. Karena kita bisa lihat dari startup tahun belakangan ini itu startup awal-awal memang tancap gas semua, tapi ketika sudah terbang di awan di tibas semuanya. Ya, saya lihat begitu, gejalanya begitu dan apa namanya pemain-pemain besar lah katakanlah startup e-commerce kemudian teknologi untuk go right ya segala macam itu kan mencemaskan itu ternyata kan di belakangnya juga bukan Indonesia banget juga kan walaupun klaimnya di awal sebagai karya anak bangsa dan lain sebagainya ini mencemaskan sebetulnya. Bagaimana Anda melihat industri ini di Indonesia dan pengaruhnya pada dampak ekonomi kita dan ini barangkali jadi pertanyaan terakhir saya buat Bung Fedel. Ya sebenarnya tidak ada masalah, Bang. Kok tidak ada masalah? Kenapa tidak ada masalah? Ya nggak ada masalah. Seharusnya kita belajar dari China ya, yang dimana mereka itu selalu meniru, mengikuti. Baiknya orang Indonesia juga, seandainya kita sadar sebenarnya ini hal yang sangat baik buat. Tapi Indonesia tampaknya tidak ada kemampuan untuk meniru dan kemudian melakukan satu modifikasi yang lebih keren dari itu. Saya kira Bung kurang main ya.
kurang. Ya bisa jadi. Sepemahaman saya seperti itu. Tapi kalau jika ada ternyata progres yang lebih dari itu justru membanggakan. Dan itu di mana kalau ada? Sebenarnya kalau abang lihat-lihat sekarang tuh di desa-desa pun sudah mulai menjaluk ke ranah digitalisasi. Cuma memang butuh waktu karena orang-orang kita ini mental orang Indonesia memang harus Ya, poin anda terakhir. ya kita harus mengikuti dulu. Nggak apa-apa kerja di Gojek, nggak apa-apa kerja di Tokopedia, tapi ilmunya harus diserap semua. Pada suatu saat nanti jika memang ada kebijakan yang lebih baru, yang lebih baik, yang mensupport anak bangsa, disitulah waktunya untuk kita bersinar, membuat produk sendiri yang lebih baik. Seperti itu. Jadi poin kita hari ini bagaimana kita menjadi seorang yang bekerja hingga kemudian pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang bersinar dan bangsa ini menjadi kreator-kreator yang menyinari bangsa ini. Begitu Bung ya? Jadi kita juga harus menjadi game changer ya, kalau bahasa game changer. Game changer, bahasa game changer. Untuk wanita-wanita di Indonesia, kalian juga harus bisa menjadi WTM atau Woman Tech Maker. Jadi Woman Tech Maker. Jadi pada dasarnya IT itu lahir sebenarnya dari kaum wanita pada dahulu kala. Jadi sekarang harusnya Woman Tech Maker itu harus bangkit kembali. Bangkit kembali. Oke, poin kita bangkit kembali dan menyinari diri dengan karya-karya besar. Selamat pagi, assalamualaikum.